Hai, Assalamualaikum, kembali lagi bersama MG Recap Film. Alur cerita film ini disutradarai oleh J.C. Haja. Film Rendel ini diawali sebuah perusahaan Fala, yaitu diketuai oleh Erola. Perusahaan ini menciptakan vaksin NH25 untuk diekspor ke negara yang berkembang. Lembaga penelitian Fala ini akhirnya menghasilkan buah. Sebenarnya, ada pihak yang tidak setuju bernama Micheli dan Farkaus. Scene berpindah di area pabrik. Orang yang bernama Kurika disiksa dan ditembak kakinya oleh anak Erola. Kita sebut saja namanya Alek dan temannya untuk menanyakan keberadaan uang. Kurika menjawab tidak mengetahuinya, lalu mereka pun pergi. Sebelum pergi, kaki Kurika ditembak dulu sama Alek. Di luar sudah ada teman Alek untuk membawa Kurika ke rumah sakit. Di tempat lain, anak buah Alek ditelepon oleh Alek. Alek menanyakan kargo, apakah sudah diturunkan dan dikemas? Saat anak buahnya menjawab, tiba-tiba semua lampu mati dan dari atas kargo ada yang memantau. Lalu, siapakah yang datang? Tibalah sosok berwajah topeng, berkostum hitam, kayak orang habis kejebur kolam aspal. Dialah Rendel. Lalu tiba-tiba menghajar anak buah Alek satu persatu dan semua tewas. Dan membakarnya tempat itu memakai korek api. Di tempat lain, Rendel menuju ke rumah sakit lalu membawa Kurika pergi. Kembali ke masa lalu, ada seorang yang bekerja untuk perusahaan Fala. Lalu, setelah dia ingin meminta uang atas hasil penelitiannya, dia malah dipecat oleh pegawai di Fala itu. Sudah ratusan banyak perusahaan yang dilamarnya, tidak satu pun menerimanya. Lalu, scene berpindah ke masa sekarang, di mana Alek dan anak buahnya tiba di kamar rumah sakit Kurika. Tetapi, Kurika sudah tidak ada di sana. Kurika dibawa Rendel karena Kurika adalah orang baik. Skin berpindah di tempat lain. Di sini Erola yang di video call sama Rendel bahwa dia ingin segera diurus pemindahan file-file dengan kode 221 dan yang urus adalah si gondrong Alek. Di tempat lain, anak buah Erola sedang membawa mobil box dan memutuskan berhenti untuk merokok. Saat detik itu juga Rendel akhirnya menonjok orang itu lalu mati dibuatnya. Saat temannya menghampirinya, lalu Rendel menghantam tinjuan melayang ke arah wajahnya, dibarengi tembakan oleh teman yang lain. Namun saat ingin mengisi peluru, dia malah habis kena tonjok. Kemudian Rendel meledakkan mobil itu dengan bom yang ada di dalam mobil tersebut. Kejadian itu tidak lepas dipoto oleh wartawan yang sedang sembunyi di dalam gedung. Scene berpindah, ada seorang menghubungi Alek tentang keberadaan 221. Saat mereka tiba di sana, Alek dibuat marah karena 221 kondisinya sudah terbakar habis. Lalu, Rendel pergi ke tempat rongsokan sampah dan ditemukannya mobil yang di dalamnya ada kamera. Saat box dibuka, alhasil tembakan beruntun tertuju ke arahnya. Lalu Rendel lari ke arah gedung disusul anak buah Erola. Alek dan temannya memantau dari kejauhan menggunakan CCTV. Rendel berhasil menangkap anak buah Alek 2 orang. Dilihatnya CCTV di dekatnya dan ditunjuknya CCTV itu. Lalu Alek dan temannya berdua memasuki gedung dan menembak anak buahnya tadi. Scene berpindah di apartemen Erola. Di sana dia memarahi Alek bahwa dia tidak mampu menangani masalah itu. Dan akhirnya mereka akan membantu dengan cara melepaskan Radek dari penjara untuk bisa bergabung bersamanya. Lalu setelah Radek dilepaskan, Radek menelepon teman-temannya untuk misi membunuh Rendel. Skin berpindah di tempat lain. Tim Radek dan tim Alek bertemu.
Alec memberikan foto pria bertopeng Randall ke Radek. Di tempat lain, Randall mengejar mobil Alec ke gedung tua. Lalu di sana dia disambut oleh tim Radek. Terjadilah baku hantam dan tembakan beruntun. Namun, Randall masih bisa mengelak. Terjadi juga adu jotos dengan kawanan Radek. Radek pingsan habis kena lemparan kapak 212 Wiro Sableng. Satu persatu kawan Radek mati. Tetapi Stacy berhasil menembak Randall. Tapi Randall masih bisa bersembunyi. Lalu Randall berhasil membunuh Stacy. Lalu Alec dan anak buahnya memutuskan untuk memasuki gedung. Dilihatnya Stacy mati. Dari arah belakang, Radek masih bisa terbangun dari pingsannya. Di tempat lain, Randall kesakitan karena habis kena tembakan tadi. Lalu, dia teringat saat dulu keluarganya diserang oleh Alec dan anak buahnya. Kejadian itu menyebabkan matinya istri dan anaknya. Lalu, Randall memutuskan membuat topeng dan memakai jaket untuk membalaskan dendamnya. Scene berpindah saat Alec tiba di apartemen ayahnya. Alec habis-habisan kena marah oleh Erola dan saat itu juga dia pergi. Tibalah Alec, Radek, dan anak buahnya memutuskan untuk mencari Randall. Di tempat lain, ada Kurika yang mengatakan bahwa dia akan mendorong dirinya sendiri sejauh dari kota ini. Dan dia mengatakan bahwa Rotika telah berkumpul. Semua daya tembaknya di sana. Mereka sedang menunggu Randall. Di tempat lain, Alec dan Radek sedang membicarakan Randall. Namun, dari tempat sembunyi ada reporter yang memotretnya, lalu ditawan oleh rombongan Alec tadi. Lalu, Alec menyuruh anak buahnya mengikat reporter itu ke forklift, sambil memancing supaya Randall datang menolong reporter tersebut. Tibalah Randall untuk melepaskan jeratan rantai di tubuh reporter. Saat itu pula, datang Radek untuk menghajar Randall. Tapi sebelum sempat menghajarnya, lalu Randall memijak jebakan yang sudah terpasang yang di atasnya ada mobil yang menghantam Radek. Lalu Radek pun tewas. Tibalah si Gundul dan Alec untuk membunuh Randall. Dimulai dari Gundul sok keras kayak tank, Randall cukup kesulitan melawannya. Dibanting, tinju sampai dicekik, sampailah ditusukkan pisau ke perutnya. Lalu, saat Gundul akan memukulnya dengan gada berduri, akhirnya Randall bisa mengelak lalu diserang balik oleh Randall. Dan akhirnya, si Gundul pun tewas seketika. Saat Alec melihat temannya mati, dia mencoba melarikan diri dan menuju ke rumah orang tuanya. Lalu membunuh Erola dan membawa jam turunannya tersebut. Lalu saat ingin pergi dia melihat Randall menghampirinya, lalu menembaknya berkali-kali. Dan terjadilah baku hantam di antara keduanya. Randall pun sekarat dibuatnya. Lalu, saat Alec ingin mengambil senjata buat menembak Randall, detik itu juga Randall sudah ada di dekatnya dan menutup bagasi mobil dengan keras, membuat tangan Alec patah. Lalu, saat Alec sekarat, Randall mengambil suntikan vaksin lalu menyuntikkan di leher Alec. Lalu, Alec pun tewas dan film pun selesai. Dari cerita film ini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan jahat yang kita lakukan pasti akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.